Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bersama dengan Ibu Vin Fardiani ya, guru sosiologi SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Ini mengajar di kelas mana aja, Bu? Saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Oh, 3 angkatan ya. Iya. Oke, ini Bu, jadi saya di sini ingin istilahnya menyelesaikan untuk tugas, ingin mewawancarai panjenengan terkait dengan tugas mata kuliah kajian perangkat pembelajaran sosial, ya, terkait dengan KD masalah penyimpangan sosial, ya. Jadi nanti panjenengan silahkan menjawab sesuai dengan sesuai dengan yang diajarkan Ibu selama Ibu mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Ketahuan. Ya. Langsung pertama ya Bu ya. Iya. Pertama, sebenarnya apa itu penyimpangan sosial? Pengertiannya. Oh, pengertian penyimpangan sosial. Kalau pengertian penyimpangan sosial itu adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat setempat. Kenapa ada kata-kata setempat? Karena tiap masyarakat itu memiliki norma yang tidak sama antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, bahkan bertentangan. Mungkin bahkan bertentangan. Makanya ada kata-kata setempat. Penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat setempat. Ya. Lalu kan pertentangan ya, dapat pertentangan dalam masyarakat seperti itu ya Bu ya, Ibu menjelaskan. Apa sebenarnya penyimpangan sosial ini sepenuhnya buruk? Tidak selamanya buruk. Menyimpang itu tidak selamanya itu baik atau buruk secara moral. Tapi baik atau buruk tentunya tergantung dari masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi baik, misalnya begini, kalau di Pulau Jawa, kalau di masyarakat Jawa, bukan Pulau Jawa, masyarakat Jawa, kalau kita bertamu itu ke rumah orang yang kita hargai atau kita hormati, misalnya ke guru atau ke dosen, kalau disuguhi itu, kalau belum dipersilahkan, kalau mengambil dulu itu kan dikatakan menyimpang. Ya. Oh iya. Ya, orang Jawa itu kan suka basa-basi, oh repot-repot, padahal ya belum tentu dia itu tidak berkenan disuguhi begitu. Dan kalau disuguhi misalnya ada teh, ada jajanan, kalau belum, ayo silakan. Ya. Kalau mengambil dulu, kalau belum ada perintah dari tuan rumah untuk mengambil sesuatu, terus kita mengambil sesuatu dikatakan menyimpang. Tapi belum tentu masyarakat yang lain itu menyimpang. Ada masyarakat lain itu kalau disuguhi tidak segera diambil itu dikatakan menghina pada tuan rumah. Selanjutnya Bu, ini tadi kan ya sudah cukup jelas sekali terkait dengan penyimpangan sosial ya, bahwasanya penyimpangan sosial juga tidak sepenuhnya buruk, ya. Selanjutnya itu teori dari penyimpangan sosial itu Bu, yang Ibu tahu siapa aja gitu? Karena saya guru SMA, kebetulan teori-teori perilaku menyimpang yang ada yang kita pelajari, yang diberikan pada anak itu ada banyak ya. Yang pertama Edwin H. Sutherland, terus mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oh, itu mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu ada karena pengaruh dari lingkungan ya. Oh iya. Dia itu manusia itu sesungguhnya itu kan baik ya. Baik atau buruk kan tergantung lingkungannya di mana dia berada. Oh, baik. Selanjutnya Bu, bagaimana penyimpangan tersebut bisa dihasilkan? Artinya apa saja sebenarnya penyebab dari penyimpangan sosial tersebut? Banyak faktor ya. Banyak faktor yang menyebabkan seorang itu berperilaku menyimpang. Yang pertama mungkin karena kondisi ekonomi, karena ingin gaya-gayaan, karena proses belajar menyimpang, karena sosialisasi dengan subkebudayaan menyimpang, karena sosialisasi yang tidak sempurna, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi yang lainnya kalau mau disebutkan satu persatu. Lalu selanjutnya Bu? Bagaimana penyimpangan tersebut sebenarnya bisa diterima oleh masyarakat itu caranya? Penyimpangan yang bisa diterima? Iya. Bagaimana kan sebenarnya kan penyimpangan tadi kan ada yang baik ada yang buruk ya Bu.
mungkin dari segi penyimpangan yang baik itu kan penyimpangan tersebut itu bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Bagaimana caranya kok bisa masyarakat itu akhirnya menerima penyimpangan tersebut seperti itu di masyarakat? Kalau pertanyaan seperti itu, selama yang kita pelajari selama ini dengan anak-anak didik saya, berarti itu ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif ya. Kalau penyimpangan negatif tentu saja negatif konotasinya berarti kan tidak diterima oleh masyarakat. Terus pelaku penyimpangan itu bisa diberi sanksi, itu pasti ya diberi sanksi. Itu tentunya sanksi itu sesuai dengan tingkat penyimpangan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat penyimpangan, semakin berat, semakin rendah juga semakin ringan. Terus yang tadi yang ditanyakan yaitu mengenai penyimpangan positif. Penyimpangan positif itu sebuah perilaku menyimpang. Menyimpang itu kan melanggar norma atau tidak lazim, tapi sesungguhnya penyimpangan itu dilakukan untuk tujuannya jelas, tujuannya tidak melanggar norma. Bisa begini, penyimpangan positif itu seorang perempuan harus berjualan bakso, tiap hari mendorong gerobaknya keliling dari kampung ke kampung, itu sebuah penyimpangan. Penyimpangannya di mana? Ya. Seseorang yang bekerja mengandalkan kekuatan fisik itu biasanya dilakukan sama laki-laki ya. Itu kok perempuan, makanya kenapa itu Pak perempuan itu kok mau gerobak sampah atau yang lain lagi menjadi pembantu kuli bangunan? Pasti ada tujuannya, yaitu biasanya untuk menafkahi keluarga. Yang dulu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kan bukan seringkali ya, ada kalanya kita temuin ya, seorang perempuan mendorong gerobak bakso. Saya juga pernah lihat di Surabaya itu, di perumahan saya tinggal di Surabaya itu, seorang perempuan yang wis berumur tiap malam tuh mendorong gerobak bakso. Juga kalau berjualan sayur itu biasanya laki-laki atau perempuan? Biasanya perempuan ya kalau berjualan sayur. Kalau sayur udah perempuan. Tapi sekarang laki-laki itu masuk ke ranah pekerjaan perempuan itu. Itu juga penyimpangan sosial ya, Bu. Iya, pada mulanya. Tapi lama kelamaan masyarakat itu menerima. Oh, laki-laki itu berjualan sayur, jualan itu kubis, wortel, ya. Jadi laki-laki itu masuk ranah pekerjaan yang seharusnya itu milik perempuan. Pada mulanya itu menyimpang, tapi lama-lama kan menjadi biasa. Sehingga kalau sudah biasa itu kan tidak menyimpang lagi. Indikator sebuah menyimpang atau tidak itu apa ya? Dibicarakan, dirasani, tidak lazim. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, kan segala sesuatu kan tidak ada yang tidak berubah, pasti berubah. Makanya laki-laki menyusul itu sekarang orang sudah biasa saja, bukan sebuah penyimpangan. Seperti itu ya. Iya. Lalu sebenarnya apa dampak dari penyimpangan sosial tadi? Dampaknya tentu saja ya merugikan masyarakat sekitar. Mungkin ya juga merugikan masyarakat sekitar, merugikan diri sendiri juga. Dari segi diri sendiri? Dari segi diri sendiri misalnya mabuk-mabukan, minuman keras, kan mengganggu dirinya sendiri, pengguna narkoba, mengganggu lingkungan, mengganggu dirinya sendiri. Secara hukum juga melanggar norma hukum, melanggar norma sosial, melanggar norma agama, merugikan diri sendiri. Kalau apa ya Bu ya? Lalu kan tadi kan sudah jelas ya kalau merugikan. Kalau misal kerugian yang dialami dari penyimpangan positif tadi. Kerugiannya paling kerugian psikis bagi si pelaku penyimpangan positif tersebut. Mungkin dirasani, diolok-olok, atau dilihatin terus pada mulanya ya. Terus setelah itu ya masyarakat itu selalu berubah. Lama-lama ya masyarakat menerima, tapi menerima tidaknya itu masyarakat satu dengan yang lain itu jangka waktunya kan berbeda-beda. Seperti tukang sayur itu ya. Sekarang masyarakat kan sudah menerima. Orang kan tidak lagi tidak melihatin terus. Ya. Malah seneng. Kadang-kadang lagi-lagi kalau diajak bincang-bincang terkait dengan seperti itu ya masuk gitu, kalau memang dia menjiwai pekerjaannya. Iya. Dan seperti perempuan loh, sekarang sudah masuk itu pegawai pom bensin. Oh iya, sekarang banyak banget. Pada mulanya kan dilihatin terus, lama-lama kan masyarakat menerima dan itu dianggap bukan sebuah penyimpangan lagi. Oh iya.
Berarti intinya penyimpangan sosial diterima kalau emang tidak melanggar norma pertama, tapi cuma aneh gitu aja. Pada mulanya, karena masyarakat selalu berubah lama-lama diterima. Lalu sebenarnya Bu, apakah tadi kan sudah banyak ya Bu terjadi banyak sekali, Ibu juga sudah mencontohkan terkait dengan penyimpangan sosial tadi lah. Apakah sebenarnya penyimpangan sosial ini perlu diatasi sebenarnya? Ya pasti perlu diatasi. Kalau di sekolah misalnya anak terlambat kan menyimpang, ya perlu diatasi. Di sekolah ketika guru menjelaskan anak tidur, ya memang harus diatasi. Kalau tidak diatasi nanti akan terjadi penyimpangan kedua dan seterusnya. Ya. Apa jadinya masyarakat? Iya. Rusak memang harus diatasi. Kalau yang positif tadi, apakah sebenarnya juga perlu diatasi atau memang tidak? Mungkin masyarakat itu kan beda-beda ya. Masyarakat mungkin yang teguh pada norma-norma yang diwariskan oleh nenek moyang, mungkin dia akan melakukan sebuah kontrol sosial loh. Kamu itu loh perempuan, misalnya ini perempuan jadi tukang batu. Kenapa jadi tukang batu? Kenapa kamu kok tidak jualan kopi atau nasi pecel saja? Orang kan biasanya kalau orang Jawa kan sawang sinawang loh. Saya itu bisanya cuman ini, saya tidak bisa masak. Kamu itu loh ya perempuan loh. Kenapa harus jadi pegawai pom bensin ya? Jadi bagi orang-orang yang tradisional, tapi orang-orang yang modern mungkin bisa menerima. Dan masyarakat kita tuh kan ada yang generasi tua yang masih teguh patuh kepada tradisi, generasi muda yang kebalikannya sama generasi tua. Kalau mungkin generasi muda lihatin aja, selama-lama nanti ya mereka bisa menerima. Tapi kalau generasi tua ya biasanya ya begitu. Kamu ya patuhlah sama nilai norma yang sudah dibariskan oleh nenek moyang. Misalnya tadi perempuan tadi ya. Ya. Kamu tuh daripada berjual pom bensin nanti digodain laki-laki atau gimana? Buat kamu jualan apa gitu? Jualan nasi pecel, kopi atau apa? Oh gitu. Iya. Kalau dalam apa ya? Ketika kan intinya kan KD penyimpangan sosial ini ya, pasti kan Ibu ajarkan di sekolah di SMA Muhammadiyah ini bersama dengan siswa dan siswi SMA Muhammadiyah. Nah itu apa hambatannya Bu? Apakah mungkin siswa itu kurang paham atau kurang pahamnya gimana? Seperti itu gimana? Hambatannya atau mungkin siswa mengalami kesulitan karena kan sebenarnya rancu dalam penyimpangan sosial. Banyak-banyak kemarin saya sendiri ketika dulu juga masih bingung apa itu penyimpangan, dan ternyata penyimpangan itu ada yang positif ada yang negatif, dan ternyata penyimpangan tidak harus merugikan seperti itu. Mungkin ada kendala terkait dengan hal tersebut. Kendalanya anak-anak itu mungkin anak-anak itu kalau saya jelaskan ya namanya anak itu juga berbeda-beda, tapi kebanyakan mereka itu yang mengerti. Kalau tidak mengerti mereka ya sebatas kurang paham. Tapi untuk kelanjutannya biasanya saya bawa ke lapangan mereka. Saya jalan-jalan ke jalan baru, ke taman kota. Saya minta untuk melihat aktivitas masyarakat. Karena objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat interaksinya ya, masyarakat juga interaksinya dan lain-lain sebagainya. Saya minta mereka untuk melihat sebuah kenyataan ya. Apakah yang kamu lihat itu mencerminkan sebuah penyimpangan? Nah, di antara mereka ada yang menunjukkan ada sebuah penyimpangan positif ya. Ada seorang perempuan mendorong gerobak, mereka menjual yaitu bubur itu ya, bubur ayam. Di taman kota mereka melihat laki-laki dan perempuan bermesraan di tempat umum. Dari itu juga mereka melihat pengguna sepeda motor tidak memakai helm ya. Jadi penyimpangan kan bisa melihat penyimpangan secara hukum, penyimpangan norma hukum, penyimpangan norma sosial, penyimpangan norma agama. Tapi tidak selamanya menyimpang norma hukum itu selalu menyimpang norma sosial atau sebaliknya. Ya. Tidak bahwa kita naik sepeda motor tidak membawa SIM, tidak memakai helm, itu secara hukum kan melanggar. Ya. Tapi masyarakat kan artinya tidak, justru sebaliknya. Kalau ada operasi gini, Mas Mbak di sana ada itu loh, ada operasi loh, kamu tidak pakai helm loh, bawa SIM enggak? Kan tidak respon masyarakat itu tidak sejalan dengan aturan hukum. Oh iya Pak. Karena apa?
Karena produk hukum itu tidak selamanya berakar dari produk norma-norma sosial. Kalau produk hukum berangkat dari norma-norma sosial, masyarakat pasti mendukung. Mencuri itu jelek ya. Di sana ada pencuri, masyarakat tanpa disuruh pasti menghakimi. Pak polisi pun juga memberikan tindakan represif atas adanya pencuri tersebut. Karena apa? Norma tersebut berakar dari norma masyarakat, norma hukum tersebut. Tapi kalau undang-undang lalu lintas sebagian, tidak semuanya ya, misalnya wajib helm itu tidak berakar dari norma masyarakat, tapi memang masyarakat harus ditertibkan ya di sebuah negara itu ya. Di sebuah negara memang harus ditertibkan. Kalau enggak itu nanti ya orang ya seenaknya sendiri ya. Ya gitu ya. Oke. Nih, kalau seperti itu cukup Ibu. Terima kasih. Sebelumnya mungkin Ibu bisa kenalan dulu. Oh iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Finfardiani, mengajar sosiologi kelas 10, 11 dan kelas 12 di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Ya. Dulu riwayat pendidikan Bu mungkin. Iya, saya dulu sekolahnya di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Sudah lama sekali ya. Kemudian saya melanjutkan kuliah di program studi sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga tahun 1984 sampai dengan 1990. Lama sekali. Lama sekali. Bahkan saya sampai dengan lulus saja saya belum ada. Iya. Iya, terus selanjutnya yang saya ingat saya jenengan udah S2 ya Bu. Oh iya. Iya, itu di mana? Oh, saya itu S2-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, yang mengambil sosiologi, magister sosiologi, jurusan magister sosiologi. Ya, begitu saja, terima kasih. Kalau seperti itu, wawancara kali ini cukup bersama dengan Ibu Finfardiani sebagai guru dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dan terima kasih. Sama.